Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan meskipun di masa pandemi ini kita masih dapat dipertemukan. Alhamdulillah semuanya sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Mari kita mulai materi kita hari ini dengan bacaan Fatihah bersama-sama. Semoga menambah keberkahan untuk kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hari ini Gresta masuk? Hadir, alhamdulillah. Nuning? Hadir. Nikmah? Hadir. Ya. Caca? Hadir. Ica? Yogi? Oh iya, hari ini Ridwan gelombangnya kemarin ya. Oke, alhamdulillah. Semuanya tadi pagi sudah minum? Sudah ya, sudah minum. Makanya ini wajah-wajahnya berseri-seri. Alhamdulillah. Tetap semangat dalam belajar ya. Semangat. Alhamdulillah. Oke. Ada yang tahu minuman halal? Angkat tangan. Wah, minuman halal. Air putih. Ya, boleh. Ada lagi. Minuman halal. Jus. Nah, kalau minuman haram? Amer, udah tahu Amer ini. Aduh, anggur merah. Ini korban TikTok ini pasti. Ya, oke. Dalam minuman halal dan haram ini, materi ini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian semuanya, Nanda sekalian, setelah menerima materi ini harus mampu menganalisis ketentuan minuman halal dan haram menurut unsur membahayakannya, menurut unsur memabukkannya, menurut unsur kenajisannya, menurut cara mendapatkannya, dan menurut cara menyajikannya. Setelah itu, Ananda sekalian harus mampu mengkomunikasikan hasil analisis minuman halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau sudah tahu secara teori harus dipraktekkan. Kalau sudah tahu ini haram jangan diminum. Udah tahu haram kok diminum. Yang diminum yang halal. Oke. Yang selanjutnya Ustadz bagikan lembar kerja dulu ya. Nih. Oke. Sudah pas 6 ya? Sudah. Yang pertama, ayo kita baca bersama materi tentang minuman halal dan haram melalui akses internet yang linknya sudah Ustadz bagikan, melalui LKPD juga ada. Nah, silahkan itu diakses, kemudian dibaca. Jangan lupa diawali dengan membaca basmalah. Oke.
Sudah? Setelah membaca selesai? Sudah selesai bacanya? Oke. Yang selanjutnya, ayo kita simak bersama video berikut ini dengan baik. Kita simak. Assalamualaikum sahabat Umura. Apa kabarnya? Kali ini kita akan memahami materi fikih bab 2, minuman halal dan minuman haram. Kita mulai bahas dari minuman halal dulu ya. Apa itu minuman halal? Minuman halal adalah semua jenis minuman yang terbuat dari bahan-bahan yang dihalalkan syariat Islam. Minuman halal merupakan minuman yang suci bersih, tidak beracun, dan tidak merusak tubuh. Seperti dalam firman Allah pada Quran Surat Al-A'raf ayat 157 yang berbunyi, Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik-baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Lalu apa saja sih macam-macam atau jenis-jenis minuman halal? Yang pertama, semua air atau cairan yang tidak membahayakan kehidupan manusia, baik dari segi jasmani, akal, jiwa maupun akidah. Contohnya madu, air susu binatang halal seperti susu sapi, susu unta, susu kuda, susu kambing. Yang kedua, air atau cairan yang tidak memabukkan walaupun sebelumnya memabukkan seperti arak yang dirubah menjadi cuka. Yang ketiga, air atau cairan yang bukan benda najis atau terkena najis. Dan yang terakhir, air atau cairan yang suci yang didapat dengan cara yang halal. Lalu Umura, kenapa sih kita harus mengkonsumsi minuman halal? Apa keuntungannya? Apa hikmahnya buat kita? Tentu saja dampak mengkonsumsi minuman halal itu luar biasa untuk hidup kita. Hikmah yang didapat sangat banyak, di antaranya terhindar dari dosa, terjaga kesehatan jasmani dan rohani, membawa ketenangan hidup sehari-hari, mendapat perlindungan dari Allah, dan membawa keberkahan dunia akhirat. Sahabat Umura, sekarang kita bahas minuman haram. Apa itu minuman haram? Minuman haram adalah semua jenis minuman yang tidak boleh diminum oleh seorang muslim karena adanya dalil yang jelas. Menurut syariat Islam, jenis atau macam-macam minuman haram itu sebagai berikut. 1. Minuman yang memabukkan seperti arak, bir, dan sejenisnya. Semua minuman yang memabukkan di dalam Al-Quran disebut dengan istilah khamr, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sebagai berikut. Ibnu Umar berkata, aku tidak mengetahui kecuali Nabi Muhammad SAW yang telah bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Kemudian jenis minuman haram yang kedua adalah minuman dari benda najis atau terkena najis. Contohnya, minuman yang suci dicampur dengan alkohol atau tercampur dengan cairan najis lainnya. Itu berubah menjadi haram. Yang ketiga, darah manusia, darah hewan. Seperti minum darah ular untuk obat lah, apalah. Minum darah kelelawar dan lain-lain. No. Itu semua haram. Yang keempat, cairan dari perut bumi. Seperti solar, bensin, spiritus. Ada yang suka bensin? Enggak kan? Oke. Dan jenis minuman yang terakhir adalah minuman yang diperoleh dengan cara yang haram. Seperti hasil mencuri. Lalu Umura, apa sih akibatnya kalau kita meminum minuman haram? Oh, akibatnya banyak dan sangat merugi. Pertama, mendapat murka Allah. Hati jadi tertutup dari hidayah Allah. Ibadah gak diterima, tidak ada keberkahan, tubuh juga gak sehat, baik jasmani maupun rohani, mudah terkena penyakit. Pokoknya mah jangan sampai deh kita mengkonsumsi minuman haram ya. Kemudian gimana cara menghindarinya dong? Gimana cara menghindari mengkonsumsi minuman haram? Yang pertama, kita harus yakini bahwa minuman haram itu sangat dibenci Allah. Kita kan gak mau dibenci sama Allah.
Jadi kita harus menjauh dari minuman haram. Kedua, yakini minuman haram itu bisa merusak jasmani dan rohani. Itu sudah jelas. Yang ketiga, jauhi pergaulan yang mengarah kepada kebiasaan mengkonsumsi minuman haram. Nah, sahabat Umura, pada prinsipnya semua minuman apa saja adalah halal untuk diminum, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Oke. Ayo kritisi video yang baru kalian simak dengan membuat 5 pertanyaan di lembar kerja kalian masing-masing. Bisa diambilkan dari video atau mengkritisi materi tadi yang kalian baca. Bisa diambilkan dari video atau mengkritisi materi tadi yang kalian baca. Ya, sudah. Ada yang berani membacakan? Satu saja pertanyaannya. Satu saja pertanyaannya tentang minuman yang halal dan haram. Ada? Ya, Nuning. Oke, contoh minuman haram dan minuman halal. Yang pertama, minuman haram. Contohnya, ya yang jelas membahayakan. Apa yang membahayakan? Minyak tawon. Nah, itu kalau diminum kebanyakan itu membahayakan. Minyak pijet, minyak wangi itu membahayakan untuk tubuh. Kalau disemprotkan tidak masalah, tapi kalau diminum membahayakan. Memabukkan apa? Anggur merah, topi miring, whisky, Manson, apa nih? Sejenis itulah. Nah, itu apa jenis memabukkan. Yang selanjutnya najis, air kencing. Kencing katanya yang di India itu kencingnya sapi membawa berkah itu. Nah, itu najis ya, itu tidak boleh diminum. Kemudian cara mendapatkannya, bagaimana? Cara mendapatkannya dengan cara mencuri, itu menjadi haram. Cara menyajikannya menggunakan wadah yang berupa perak atau emas, itu haram. Yang halal banyak sekali, air putih, teh, kopi, jus, susu, madu, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali. Oke. Selanjutnya, ayo kita buat kelompok untuk membuat diskusi. Kelompoknya kita acak atau ini sesuai deretannya saja? Sesuai. Oke, biar tidak pindah-pindah ya. Oke. Ini kelompok A, kelompok B, kelompok C. Oke. Sekarang tugasnya, tugas dari masing-masing kelompok mendiskusikan hasil berdiskusi dengan teman satu kelompok tentang macam-macam minuman halal dan haram dengan menggunakan berbagai sumber. Boleh video tadi, boleh akses internet, boleh buku yang kalian baca tadi melalui internet atau sumber lain, artikel lain, jurnal yang lain, boleh. Terus kelompok A tugasnya membahas tentang minuman halal dan haram menurut unsur membahayakannya dan memabukkannya. Paham? Paham? Paham, oke. Untuk yang kelompok B, minuman halal dan haram menurut unsur kenajisannya, cara mendapatkannya, dan cara menyajikannya. Paham? Oke, kelompok C menyimpulkan hasil diskusi. Oke. Silahkan diskusinya dimulai dari sekarang.
Oke, sudah selesai ya? Oke. Kelompok A sudah siap mempresentasikan ke depan? Oke, silahkan presentasi ke depan. Kita simak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Wibowo Aprinata. Saya perwakilan dari kelompok A yang akan membahas tentang minuman halal dan haram menurut unsur membahayakannya, halal dan haram menurut unsur memabukkannya. Yang pertama, halal meminum minuman yang tidak membahayakan bagi jasmani dan rohani, dan haram meminum minuman yang membahayakan bagi jasmani dan rohani. Yang kedua, halal meminum minuman yang tidak memabukkan dan haram meminum minuman yang memabukkan. Ada yang tanya? Silahkan. Oke, dari kelompok B silahkan. Perkenalkan, nama saya Nuni. Saya mewakili kelompok B ingin bertanya. Pertanyaan saya yaitu, berikan contoh minuman yang membahayakan. Terima kasih. Ya, jawabannya menurut saya racun, bensin, dan lain-lain. Terima kasih. Sekian dari pembahasan menurut unsur membahayakan dan menurut unsur memabukkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok A. Mantap sekali. Lanjut kita ke kelompok B. Oke. Kelompok B, silahkan menyampaikan hasil diskusinya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardisya Benedita Madeni dari kelompok B ingin mempresentasikan tentang minuman halal dan haram menurut unsur kenajisannya, halal dan haram cara mendapatkannya, dan halal dan haram cara menyajikannya. Yang pertama, halal meminum minuman yang bukan air najis atau air yang tidak terkena najis, dan haram meminum minuman yang najis atau terkena najis. Yang kedua, minuman yang halal harus didapatkan dengan cara yang halal, dan jika didapatkan dengan cara yang haram, maka minuman yang halal akan menjadi haram. Yang ketiga, minuman yang halal harus disajikan dengan cara yang halal. Jika disajikan dengan cara yang haram, maka minuman tersebut menjadi haram. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ya, dari kelompok A silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam. Krista. Ya. Kali ini saya mau mempunyai pertanyaan untuk kelompok B. Berikan contoh air najis yang haram dikonsumsi. Baik, terima kasih. Untuk jawabannya yaitu ada air kencing, darah, dan lain sebagainya. Oke. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok B. Oke. Alhamdulillah. Yang terakhir kelompok C bagian kesimpulan. Silakan ke depan untuk menyampaikan kesimpulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Felapisya Fernita Naya dari perwakilan kelompok C. Saya akan membacakan kesimpulan hasil diskusi dari kelompok A dan B mengenai minuman halal dan haram. Minuman dihukumi halal jika tidak membahayakan, tidak memabukkan, bukan air najis atau terkena najis, halal cara mendapatkannya, dan halal cara menyajikannya. Minuman dihukumi haram jika membahayakan bagi jasmani dan rohani, memabukkan, haram cara mendapatkannya, dan haram cara menyajikannya. Sekian dari saya perwakilan kelompok C. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Alhamdulillah. Sangat baik sekali kelompok A, B, dan C yang mulai dari mempresentasikan hasil diskusinya sampai menyimpulkan dari hasil diskusi teman-temannya. Yang selanjutnya, setelah kalian terima materi ini baik melalui yang kalian baca, kalian simak di video, kemudian yang kalian diskusikan, ada pertanyaan?
Tidak? Jika tidak, saya yang bertanya. Oke. Disimak baik-baik. Ini pertanyaannya dibaca di dalam hati. Saya aja yang baca. Pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 yang lalu, Dama bersama teman-temannya mengerjakan tugas kelompok di rumahnya. Dama bermaksud untuk membuatkan minuman untuk teman-temannya. Minuman yang dibuat harus memenuhi beberapa ketentuan, antara lain: A. Enak, lezat, dan memabukkan. B. Enak, lezat, dan merusak tubuh. C. Bersih, tidak merusak tubuh dan memabukkan. D. Bersih, tidak merusak tubuh dan tidak memabukkan. Ada yang tahu jawabannya? Oke, Gresta? D. Jawabannya adalah D. Tepuk tangan untuk Gresta. Alhamdulillah. Jenis minuman halal dan haram harus meliputi yang pertama, unsur membahayakannya. Kalau minuman halal berarti tidak membahayakan. Nah, kalau minuman haram itu membahayakan. Oke. Kalau minuman halal tidak memabukkan. Kalau minuman haram memabukkan. Berarti kalau najis termasuk minuman haram, dan kalau tidak najis berarti termasuk minuman halal. Cara mendapatkannya, kalau cara mendapatkannya dengan cara yang baik dan benar maka termasuk minuman halal. Kalau cara mendapatkannya dengan cara yang salah termasuk minuman haram. Yang terakhir, cara menyajikannya, kalau disajikan dengan cara yang baik dan benar termasuk minuman halal, dan kalau disajikan dengan cara yang buruk maka termasuk minuman haram. Oke. Karena kalau minumannya sudah halal dan lain sebagainya tapi cara menyajikannya salah akan menjadi haram, seperti hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah, yang artinya janganlah kamu minum dengan gelas yang terbuat dari emas dan perak, dan jangan pula kamu makan pada piring yang terbuat dari emas dan perak, karena sesungguhnya yang seperti itu adalah untuk mereka orang kafir di dunia dan buat kamu di akhirat. Nah, jadi piring emas dan cawan emas itu nanti di akhirat. Di dunia ndak boleh. Kalau menggunakan itu termasuk golongan orang kafir. Alhamdulillah. Itu materi tentang minuman halal dan haram. Yang selanjutnya terakhir yaitu tugas untuk dikumpulkan minggu depan. Silakan dicatat. Nah, tugasnya, catatlah satu saja aktivitasmu dalam membuat minuman untuk kedua orang tuamu dengan runtut dan jelas. Jadi tugasnya kalian buat minuman untuk orang tuamu di rumah. Apa itu bolehlah jus dan lain sebagainya, itu caranya ditulis. Oh, ini bahannya dari ini, cara membuatnya begini, sampai menyajikannya begini. Nah, itu ditulis dalam sebuah narasi atau cerita. Paham ya? Paham? Alhamdulillahirabbil alamin. Materi minuman halal dan haram hari ini sudah selesai. Mari kita akhiri dengan bacaan surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanallahul azim. Alhamdulillah, pertemuan hari ini semoga membawa manfaat di dunia dan akhirat. Semoga ilmu yang kalian dapatkan merupakan ilmu yang bermanfaat.
dan ilmu yang membawa keberkahan. Selalu jaga kesehatan. Saya akhiri dahulu materi hari ini. Sampai jumpa pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.